Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Tuhan memberkati. Waktu itu kan. Ya, Selin, silakan nyalakan kamera. Gimana caranya nih? Oh ini ya? Baik, saya undang dari sini ya. Tuh. Ini nggak ada. Silakan. Bentar. Oke. Halo. Halo juga, Selin. Saya mau tanya dulu nih, Selin. Anda duduk atau bagaimana nih? Kok hanya leher saja? Lagi tungkurap nih. Bisa duduk? Duduk. Duduk di mana ya? Gini boleh nggak? Oke, baik. Oke, Selin. Anda seorang muslimah atau Kristen? KTP ku masih muslim. KTP masih muslim. Maksudnya bagaimana ini? Iya, dulu waktu aku kecil aku muslim. Terus mulai tahun 2017 tuh aku udah nyari-nyari perbedaan itu. Terus aku jadi sekarang lebih percaya ke Kristen ya. Itu karena diri aku sendiri, bukan karena orang lain. Baik. Kita tes dulu gini, Selin. Di tempat saya ini terlalu banyak orang yang sudah keluar meninggalkan agama Islam. Tetapi orang-orang Islam tuh bilangnya begini, itu memang dari kecil sudah oten, nyamar, pura-pura, menyaru, begitu berbohong. Kita mau bukti nih, karena bukti bahwa seseorang itu muslim adalah dia bisa membunyikan huruf-huruf Arab. Coba, ketika kamu muslim dulu, bisa nggak kamu ingat-ingat bagaimana kamu ketika membaca Al-Quran? Atau gini, berapa lama sudah meninggalkan agama Islam? Dari tahun 2017. 2017, berarti sekitar 8 tahun yang lalu ya. Belum lama sebenarnya. Oke, coba bisakah kami mendengar jika kamu memang seorang muslimah dulu, bacaan-bacaan sholat, ayat-ayat apa begitu? Al-Ikhlas ya? Coba silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, coba yang lain. Al-Fatihah. Silakan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah ini muslim, sah. Oke. Silakan. Selin, sampaikan apa jalan ceritanya bagaimana biar kami tahu. Silakan. Dulu tuh waktu aku kecil kan aku sering ditanamkan sama orang tua itu, kamu tuh harus rajin sholat, harus rajin ngaji. Terus kalau misalkan kamu nggak kayak gitu nanti kamu masuk neraka gitu. Terus kalau misalkan ada bude apa saudara nih tiba-tiba nyetel TV, ada yang lagi ibadah tuh di gereja kan suka ada TV tuh channel kayak gitu lagi nyanyi ya. Acara apa itu pada waktu itu? Cara apa ya, kayak di gereja gitu, ada acara tempat tapi ibadahnya di lapangan gitu. RCTI terus atau apa? Dilarang. Kenapa? RCTI atau apa? Karena setahu saya satu-satunya TV yang nyiarin ajaran agama Kristen itu kalau nggak salah waktu itu RCTI doang. Aku nggak ingat soalnya itu aku masih kelas 1 SD gitu. Yang masuk TV itu ya pendeta-pendeta Kristen yang masuk TV itu ada Pak Gilbert Lumoindong, ada Philip Mantopa, kemudian ada siapa lagi? Kalau zaman dulu masih zamannya Pak Gilbert dulu, masih yang di TV. Masih rambutnya masih model zaman saya masih kecil juga itu, masih SD. Gitu kan? Yang kamu tonton siapa waktu itu? Pak Niko juga ada. Nggak ingat, pokoknya itu cuma Oke, baik, nggak apa-apa, teruskan. Saya cuma pengen detailnya aja. Oke, terus lanjut. Ya, terus langsung suruh ganti gitu, matiin, jangan nonton itu. Terus langsung diganti berita gitu. Jadi aku pas udah gede itu mikir, kenapa sih keluarga itu selalu kayak benci banget sama hal-hal kayak gitu, gitu. Kenapa gitu? Sampai aku penasaran sendiri kan. Ternyata pas tahun 2017 tuh pas aku coba ke gereja, jadi gini gitu. Jadi tahu mereka tuh sebenarnya begitu tuh nyanyi berdoa itu bener-bener
memuji Tuhan dengan bahasa yang mereka mengerti gitu, daripada aku yang ngaji tapi pakai bahasa Arab tapi aku nggak ngerti apa artinya gitu. Itulah yang akhirnya membuat kamu tergugah gitu ya. Ngapain kita kok kayak ngerapal bahasa tapi kita nggak tahu, bukankah kita lebih bagus pakai bahasa kita sendiri gitu ya? Iya, dan bukan cuma itu juga. Aku tuh kalau sholat kayak apa ya, monoton aja gitu. Ada gerakan ini itu, terus harus ngapalin ini itu. Gerakannya juga itu aja, udah gitu harus 5 waktu. Kadang suka ganggu waktu kerja gitu. Baik, ini pas, ini mantep bener nih. Ini statement luar biasa ini. Oke, gini. Jadi kalau kita mau jujur-jujuran ya, memang sholat itu adalah aktivitas yang seperti yang barusan kamu jelaskan. Aktivitas-aktivitas yang sebenarnya ini kita nanti ngapain sih gini-gini terus baca-baca huruf Arab terus gini terus udah begitu. Apa sih ininya gitu? Kamu ngerasa seperti itu ya? Ya, aku sendiri ngerasa kayak gitu. Dan yang lebih aneh lagi tuh kentut juga batal. Kalau lagi mens juga nggak boleh. Aku sampai mikir kenapa mens nggak boleh? Mungkin zaman dulu itu dulu banget nggak ada yang namanya softtek gitu ya. Jadi takut kemana-mana darahnya, makanya dilarang gitu sholat lagi mens gitu. Mungkin kalau sekarang kan udah modern ya, udah ada softtek bla 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 gitu kan. Ya masa kayak gitu aja nggak boleh? Padahal aku aja di gereja kentut lagi mens juga nggak masalah gitu. Harusnya kan Tuhan itu melihat kita gimana cara kita itu niat kita itu mau memuji Tuhan gitu, bukan harus dengan penampilan kita apa gimana, kan harusnya nggak boleh gitu dong, namanya kan pilih kasih. Oke. Baik, jadi intinya apa kebiasaan-kebiasaan dalam agama Islam yang apa namanya hafal-hafalan, terus gerakan-gerakan begini, gerakan begitu, akhirnya membuat kamu itu ngerasa meaningless begitu ya, kayak nggak ada artinya begitu ya? Iya. Oke, hanya ritual-ritual jasmaniah begitu ya? Sering nangis aku tuh kalau sholat, nggak tahu nangisin apa ya, kayak nggak dihibur aja gitu. Tapi pas habis dari gereja itu datang aku disambut shalom gitu, bener-bener kayak keluarga gitu. Ditanyain mau penyimbang kitab enggak gitu, terus nyanyi-nyanyi. Oke, kapan itu terjadi? Kapan kamu mulai pindah dari Islam ke Kristen? 2017. Oke. Makasih Bang Tobias. Jadi setelah itu yang terjadi dari 2017 sampai sekarang bagaimana? Ya beda aja, tapi ya sekarang karena aku mulai beda kepercayaan, teman-temanku juga nggak kayak gimana ya, ada yang nggak setuju, ada yang setuju gitu. Kebanyakan sih nggak sejalan. Tapi susah kalau mau maksain mereka untuk ngertiin aku, susah karena mereka juga dari kecil tuh kayaknya mereka ditanamkan begini suci, orang agama Islam tuh suci, jadi susah. Itu memang harus dari diri sendiri gitu, nggak bisa kita ngasih tahu gitu. Oke, baik. Ada sesuatu yang tertanam, pola pikir yang tertanam di dalam pikiran mereka bahwa Islam itu sedemikian rupa, kalau sholat harus bahasa Arab dan lain sebagainya. Iya, baik. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, makasih Bang Tobias, makasih Bang. Kalau kita membaca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk sholat pakai bahasa Arab. Bahkan di dalam Al-Quran, janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Begitu. Jadi sholat itu dia harus tahu apa yang dia ucapkan. Kalau dia tidak mengerti apa yang dia ucapkan, dia seperti orang yang mabuk. Kalau orang mabuk itu kan orang mabuk kan seperti itu. Nah, Al-Quran melarang orang sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, dari 1.000 orang Muslim yang naik ke sini, 1.000-1.000-nya ditanya bacaan sholat itu dia nggak ngerti apa. Ketika dia sholat, dia mengucapkan kosakata-kosakata, ditanya artinya, dia nggak ngerti, nggak tahu katanya. Seperti itu. Kalau sholat itu ada ngapalin yang gerakan ini bacaannya apa. Disuruh ngapalin aja bahasa Arabnya, tapi aku juga nggak tahu apa artinya. Jadi nggak ngerti gitu.
Iya. Bahkan ya kalau kita tanya orang muslim sendiri, dalam gerakan-gerakan itu sendiri mereka tidak tahu kenapa begitu loh. Seperti itu. Misalnya begini ya, kita kasih contoh misalnya di gereja. Di gereja itu bermacam-macam gerakan orang. Ada yang tangannya begini. Ya kan? Ketika tangannya begini, itu kan lambangnya apa? Artinya dia menerima berkat dari surga, meminta supaya dari surga itu turun rahmat, berkat, ya kan, mujizat daripada surga. Betul? Makanya posisinya begini, posisi ingin menerima, betul? Nah, ketika muslim melakukan gerakan-gerakan sholat, begini contohnya, begini. Ini gerakan apa ini? Saya tanya orang muslim, saya pernah nanya dia. Kalau begini maksudnya apa? Artinya kata dia, oh itu supaya bebannya terlempar ke belakang. Bebannya terlempar ke belakang, begitu kan? Terus ya, beban terlempar ke belakang, ini ngarang dari mana? Sebenarnya mereka juga nggak tahu jawabannya, cuma mereka juga bingung gimana caranya ngebela agama mereka gitu, karena mereka sendiri nggak tahu itu juga aturan dari mana berdoa kayak gitu caranya gitu. Iya. Kalau menurut aku sih gitu. Iya, makanya seperti saya katakan ya, artinya ketika seseorang itu ditanya tentang agama Islam, kenapa begini, kenapa begitu, banyak ya. Saya nggak bisa katakan semua ya, tapi gimana saya nggak bisa katakan semuanya? Masalahnya semuanya penjelasannya membuat saya menyimpulkan bahwa memang orang Islam nggak ngerti apa itu, kenapa dia begitu gitu loh. Tangannya begini-begini, kenapa tangannya begini? Dan tidak boleh lebih dari lutut. Harus sejajar sama lututnya. Terus habis itu tangannya begini. Kenapa harus begini? Seperti itu. Dan banyak hal lah sebenarnya. Gerakan-gerakan seperti itu yang ya orang Islam sendiri kalau ditanya ya memang udah begitu. Dari mau gimana? Dari kecil mereka udah diajarin suruh sholat, tapi mereka nggak tahu, yang mereka pikir ya itu udah kewajiban mereka gitu. Tapi asal usulnya mereka juga nggak tahu kenapa harus begitu cara berdoanya. Oke, hanya itu. Selin, ada lagi yang mau disampaikan? Nanya nih, Mas Edi. Apa itu? Nanya. Ya. Katanya kalau kan aku belum nikah ya. Aku bingung nih kenapa sih kalau suami istri di entah itu agama Islam dong apa gimana, nggak ngerti. Kalau misalnya suaminya itu selingkuh, terus kita tahu nih, kita punya bukti, kita nggak bisa ceraiin suami gitu, harus ke pengadilan. Tapi kalau laki-laki cuma ngomong talak doang langsung cerai, emang gitu? Kenapa sih? Iya, karena di dalam agama Islam banget, nggak dihargai banget perempuan tuh. Makanya aku takut, sama sekarang aku belum nikah takut. Baik, begini. Ya, di dalam agama Islam memang laki-laki itu di ibaratnya perempuan itu seperti ladang di dalam agama Islam. Jadi yang bebas kamu datangi kapanpun, sesuka hati kamu. Nah, sementara ya intinya begini, Islam itu mengajarkan kedudukan seorang wanita di dalam agama Islam itu memang dia itu diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Contoh seperti yang kamu katakan tadi, kita kalau mau menceraikan perempuan tinggal talak saja. Talak 1, talak 2, talak 3 biasanya seperti itu. Talak doang bisa cerai. Iya, kamu saya ceraikan. Ya udah, selesai. Bahkan di dalam agama Islam itu dibolehkan untuk memukul seorang perempuan, memukul istri. Tuh, dengerin. Iya, memang ada itu ayatnya dalam Al-Qur'an. Boleh perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka pisahkan ranjang. Jadi pisah ranjang, kurunglah mereka dalam kamar dan pukullah mereka. Seperti itu. Nah, kalau di dalam agama Kristen, wanita itu adalah seorang penolong yang sepadan dengan laki-laki. Seperti itu. Jadi perempuan itu penolong laki-laki dan sepadan dengan laki-laki. Dan di dalam sebuah rumah tangga, kalau di dalam ajaran agama Kristen, laki-laki itu diwajibkan untuk mengasihi istrinya
sebagaimana Kristus juga telah mengasihi jemaat dan telah memberikan nyawanya. Seperti itu. Nah, tidak diperkenankan laki-laki itu untuk berbuat kasar kepada istrinya. Beda dengan ajaran agama Islam. Kalau dalam agama Islam, mukul boleh, mukul. Emang boleh. Ajaran Islam itu. Bahkan Muhammad sendiri itu tercatat pernah mukul istrinya. Nah, banyak orang-orang Islam awam itu nggak ngerti ini. Begitu. Nah, makanya di dalam ajaran agama Kristen, pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan itu adalah sesuatu yang memang dilakukan untuk sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu yang diajarkan dalam ajaran agama Kristen. Makanya gitu, Mas Abi. Ya, makanya dalam agama Kristen ada yang namanya pranikah. Biasanya sebelum orang menikah itu ada yang namanya pengertian sekolah pranikah dulu. Walaupun bukan sekolah sih namanya, tapi artinya satu pemahaman sebelum seseorang itu masuk ke dalam pernikahan. Seperti itu. Jadi diajarkan begini, konsekuensinya begini. Jadi nggak sembarangan. Begitu. Itu dalam ajaran agama Kristen. Nah, kalau dalam agama Islam ya sah. Cerai. Ya beda, memang beda seperti itu. Jadi kalau saya sarankan kepada Selin, kalau memang benar-benar mau menikah, itu betul-betul harus mengerti lawan ini kita calon kita itu seperti apa, supaya nanti tidak menyesal seperti itu. Karena kita udah hati-hati memilih saja, ternyata setelah nikah orangnya lain, gitu. Iya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Selin? Tapi ngomong-ngomong ini, pasti kamu sudah banyak sekali nih pasti yang mau melamar kamu nih ya. Kamu pasti dari. Tapi kan nggak gampang, Mas Edi. Iya, betul. Ya artinya kamu harus bisa menerawang begitu seseorang gitu, seorang pria, ya kan? Ini orang ini beres atau enggak begitu, dan itu makanya perlu yang namanya pengenalan satu sama lain sebelum nikah begitu. Nah, di dalam ajaran agama Islam, Pak Ustadz sering ngomong, di dalam agama Islam tidak boleh pacaran katanya. Gini, di dalam ajaran Kristen, apakah orang Kristen boleh pacaran? Pacaran boleh-boleh saja, yang penting pacaran yang sehat begitu. Nah, kalau dalam agama Islam katanya tidak boleh pacaran, tetapi yang menjadi keheranan, saya pernah berdebat dengan seorang, makasih Kak Ceki, terima kasih makasih Kak Ceki. Thank you Kak Ceki. Di dalam ajaran agama Islam, pada waktu itu lawan debat saya di Facebook, waktu itu zaman-zaman masih belum ada TikTok, dia bilang begini, lihat tuh orang Kristen pacaran. Pacaran kalau sehat nggak masalah. Pacaran yang sehat, ada batas-batasnya, mengenal satu sama lain, mengenal karakter satu sama lain. Nah, kalau dalam agama Islam nggak boleh pacaran, kata dia. Saya bilang, kalau tidak boleh pacaran, kenapa Allah menempatkan Adam bersama dengan wanita padahal belum nikah? Berarti justru inisiasi pacaran itu dari Allah. Nah, itu panjang lebar debat kami pada waktu itu. Nah, karena orang Islam sendiri bingung dia. Apakah Adam dan Hawa itu ketika ditempatkan di Taman Eden itu mereka menikah atau tidak? Sampai sekarang orang Islam nggak ketemu jawabannya. Apakah Adam dan Hawa di dalam Al-Quran itu berzina? Apakah dia memang menikah? Karena tidak ada dalam Al-Quran Allah itu menikahkan Adam dan Hawa. Tapi dalam Bible, ketika Tuhan menciptakan perempuan, ya kan? Apa firman Tuhan? Beranak cuculah dan berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Jadi beranak cuculah, berkembang biaklah, itu perintah Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran, nampak-nampaknya
Karena orang muslim juga kebingungan. Adam dan Hawa itu berzina di dalam Al-Quran itu. Makanya kesimpulannya memang, ya nanti kalau saya ngomong penistaan agama itu. Ya intinya ya si Juma itu ya anak zina. Gitu. Seperti itu. Juma, Nandar, dan kawan-kawan, menurut Al-Quran mereka itu adalah anak-anak zina. Karena Adam dan Hawa dalam Al-Quran tidak pernah nikah alias berzina. Begitu. Ya, aku juga takut di poligami, Mas Edis, kalau nikah Muslim itu. Kalau dalam Muslim wajib. Nanti kamu tidak, kalau tidak dipoligami nanti kamu susah masuk surga. Kalau dalam agama Islam, istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya. Bagi muslim-muslim yang cerdas, itu akal-akalanmu aja itu. Itu bagi muslimah-muslimah yang sudah mulai berpikir seperti itu. Ya waktu itu juga aku mau cerita nih Mas Edis ya. Silakan. Kan aku punya kenalan tuh. Temen sih. Ya. Temen kok, tapi dia tuh udah punya istri. Terus beberapa kali ketemu sama teman-teman, terus tiba-tiba dia nawarin gini, kamu mau nggak nikah sama aku tapi jadi yang kedua? Hah? Kamu kan udah punya istri, aku bilang gitu. Ya emang kenapa gini? Ya pokoknya singkat cerita, dia bilang gini, di dunia ini itu yang paling banyak itu perempuan, bukan laki-laki. Survei dari mana? Makanya kenapa? Survei dari mana? Nah itu dia yang mengklaim sendiri. Jadi makanya kenapa laki-laki itu harus menikahi lebih dari satu perempuan, kata dia. Terus menurut kamu kalau misalkan lebih banyak perempuan, kamu harus nikah lebih dari satu gitu? Emang istri kamu nggak apa-apa? Istri saya nggak apa-apa, dia ngizinin kok. Hah? Kamu gila, kamu sakit ya, gue bilang. Kamu jangan gitu, itu namanya kamu menyakiti hati perempuan, gue bilang itu. Di situ aku berantem sama dia gara-gara aku nggak setuju dia mau nikah lagi, tapi dia nggak kasihan sama istri dia gitu. Iya. Tapi dia tetap aja kekeh. Dia merasa opini dia tuh benar dengan ajaran dia, kali nggak ngerti juga. Tapi gimana ya? Masa dia nggak punya perasaan sih? Dulu dia nikahin istrinya pakai cinta, pakai sayang, tapi sekarang dia malah kayak gitu. Jadi kayak nggak menghargai perempuan banget gitu. Aku udah bilang sama dia sampai aku berantem, kamu jangan kayak gitu, kasihin istri kamu, walaupun dia bilang nggak apa-apa, tapi kamu nggak tahu gimana perasaan dia, aku bilang gitu. Sakit tahu hati dia. Iya, itu seperti yang dialami oleh istrinya Agim, Teteh. Siapa namanya? Teteh siapa? Istrinya Agim kan seperti itu. Agim kan nikah lagi pada waktu itu kan. Akhirnya cerai dengan istrinya, tapi akhirnya kembali lagi rujuk seperti itu. Ya, Arman Maulana, tahu kan Arman Maulana, vokalisnya Gigi, tahu kan? Dia itu seorang Muslim, tetapi dia saja tahu seperti itu, bahwa memperlakukan wanita seperti itu akan menyakitkan. Kan ada liriknya itu, berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba, kan? Terpikir hati untuk mendua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa berbagi. Seperti itu. Artinya memang hati nurani itu memang tidak bisa dibodohi, begitu. Ya kan? Artinya itu pasti akan membuat hati istrinya itu pasti ya sakit lah, seperti itu. Nah, bagaimana mungkin di dalam ajaran agama Islam itu mengajarkan yang demikian? Bahkan disunahkan, itu sunnah. Ya kan? Sunnah. Kalau menikah lebih daripada satu, itu justru mengikuti Muhammad. Tapi ini percaya nggak percaya, survei yang saya lakukan kepada banyak seorang perempuan muslimah, mereka tidak setuju dengan poligami. Seperti itu. Jadi memang ya hati nurani sendirilah memutuskan Islam itu menurut Anda pantas nggak diikuti, gitu aja. Kadang-kadang kita nggak usah jauh panjang lebar kali tinggi bahas kemana-mana, tapi nggak ini. Yang sederhana-sederhana sajalah. Islam itu kan mengajarkan begini, ya kan? Dan lain sebagainya seperti itu.
Iya Mas Edes, kasihan aja gitu yang mau dipoligami. Cuman karena dijanjiin surga atau gimana nggak ngerti. Ya, katanya istri yang mengizinkan suaminya kawin lagi, maka pintu surga akan terbuka lebar. Kalau gitu, kalau perempuan juga nggak mau lah diduain. Nggak masuk akal banget. Ya, kadang-kadang kalau kita berpikir ya, bisa jadi itu ya cuman karang-karangannya yang nulis hadis itu aja, gitu. Kalau dia emang dari kecil udah agamis, udah ditanamkan seperti itu ya susah. Dia Iya. percaya aja gitu. Ya. Oke, hanya itu. Selin, ada lagi yang mau disampaikan? Banyak sih cerita tapi udahlah, kasihan yang lain dulu buat kasih dia naik dulu, Merin. Oke. apa-apa. Habis ini Mungkin banyak yang ingin next time kamu untuk. Habis ini banyak yang ingin kamu ajak kenalan Ando pasti. Oke, terima kasih Selin, saya turunkan. Terima kasih Selin, saya turunkan. Selamat malam, saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik. Ini Solihin ngajukan permintaan naik lagi nih Solihin ini. Kamu lagi Solihin. Tadi kamu sudah lari. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman, nggak apa-apa. Kita kasih naik Solihin. Ya, Solihin. Halo Kak, bukan Solihin ini. Oh, Serafim, salah pencet. Iya, Serafim, coba jangan hanya jidat saja yang kelihatan, coba naik. Sabar Kak. Halo Kak. Shalom. Oke, Serafim, Shalom juga. Saya mau tanya nih, kalau dari wajah-wajahnya sudah pasti Kristen. Kristen? Iya dong, Kristen dong. Mau ngapain ke sini? Sira mau bilang semangat buat Kak Edis, jangan gentar, jangan takut, harus maju terus. Karena Kak Edis TV udah melakukan perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik surga, yang bilang kalau harus memberitakan Kebenaran ya. kebenaran Injil. sampai ke ujung. Ya, pergilah jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka. Oke. Hanya itu saja? Ya, itu aja. Terima Oke, kasih. baik, saya turunkan ya. Makasih Baik, Kak. Serafim. Baik, Kak. Tadi saya mau naikkan Solihin, yang naik malah Serafim. Oke, Solihin. Karena dia saking tamunya itu banyak, kadang orang masuk jadi turun-turun begitu. Jadi kalau pencet saya sering salah pencet. Oke, Solihin, silakan Solihin. 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 Ya, Bang Edis. Kenapa tadi kamu lari, Solihin? Ini saya ganti HP Bang Edis, yang satu mati Bang Edis. Oke, tadi kita putus pada waktu di dalam Al-Quran ada kosakata yang dia itu tidak dimengerti oleh kamu, oleh orang Arab sendiri, itu tidak tahu apa. Nah, tadi kamu tidak memberi jawaban. Nah, saya kasih kamu jawabannya. Sesungguhnya, ini poin penting yang harus kamu tahu. Oke, ini poin penting yang harus kamu tahu. Sesungguhnya, pada zaman Muhammad hidup, orang-orang di sekitar Muhammad, mereka sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu tiada lain hanyalah buatan seorang manusia yang sering nongki-nongki atau nongkrong-nongkrong dengan Muhammad. Mereka itu bukan orang Arab, tetapi mereka itu adalah orang-orang asing, pendatang. Nah, menurut buku-buku tafsir, mereka itu adalah orang-orang Kristen Bani Najran. Orang-orang yang sebenarnya bukan orang Arab, orang-orang Yunani. Tahu itu? Terus, Tahu nggak? iya kan saya mendengarkan dulu. Terus saja Bang Edis, maksudnya Iya, sampai sudah selesai pembicaraan saya. Tahu atau tidak? nggak terlalu tahu, nggak terlalu Nggak paham. terlalu tahu. Oke, coba. Silakan buka surat An-Naml ayat 103. An-Naml ayat 103. Iya. An-Nahl 103. An-Nahl. Ya.
Biar teman-teman tahu asal-usul Al-Quran. Banyak orang Islam tidak tahu asal-usul Al-Quran dari mana. Ternyata Al-Quran itu adalah karangan daripada orang-orang non-Arab yang tidak becus berbahasa Arab. Silakan. Bukan karangan kayak Bang Adis. Iya, coba bacakan dulu saja. Apa artinya? Iya, bacakan. An-Nahl ayat 103 ya. Iya, surat An-Nahl ayat 103. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata. Siapa mereka itu? Ntar dulu kan mau dibaca dulu Bang Adis. Silakan. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal orang yang mereka tuduhkan memberi ajaran itu berbahasa asing, sedangkan Al-Quran ini berbahasa Arab yang jelas. Oke. Itu kan berbahasa Arab yang jelas ya. Oke. Betul tidak di situ ada tuduhan bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepada Muhammad? Gimana? Ulangi lagi. Coba kamu ulangi dulu, kamu pahami dulu coba. Dan sungguh kami mengetahui bahwa mereka. Kami di situ siapa? Ya Allah. Oke, kami di situ adalah Allah. Oke. Mengetahui apa di situ Allah? Mengetahui bahwa mereka berkata. Siapa mereka itu yang berkata itu? Orang-orang kafir Quraisy. Oke, apa kata mereka? Ya, mereka berkata bahwasanya menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW itu belajar Al-Quran dari manusia. Oke, dari Bukan manusia. dari Allah. Lalu apa sangkalan? Bantahan dari Al-Quran apa? Ya, Allah membantah dengan tuduhan itu dengan 2 poin kan? Apa poinnya? Poin yang pertama, orang yang mereka tuduh itu bukan orang Arab. Atau Bukan orang berbahasa Arab. asing. Yang kedua, sementara Al-Quran berbahasa Arab. Baik, Yang sangat baik, fasih dan baik, tidak mungkin baik. Jadi poinnya gini. Tidak bisa bahasa Arab. Oke, jadi poinnya gini. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Muhammad, mereka tahu bahwa Muhammad itu sering ngobrol-ngobrol dengan orang asing. Nah, lalu mereka tahu, itu yang ngajarin Muhammad Al-Quran itu orang itu. Tuh. Terus Al-Quran membantah. Bantahannya bagaimana? Bagaimana mungkin kamu tuduh Quran ini diajarkan oleh orang kepada Muhammad, sementara mereka itu orang asing. Orang ajam, mereka itu orang asing. Sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Jadi logikanya Allah, kok bisa kamu tuduh orang asing yang gak becus bahasa Arab mengajari Muhammad membuat Al-Quran, sementara bahasa Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Betul? Apa arti rokim tadi? Rokim kan tadi udah disebutin sama Bang. Kamu nggak tahu kan? Tahu kan, kata saya kan hanya Tahu, tadi nggak tahu. Tadi kamu bilang tahu atau nggak tahu? Sebentar, tenang. Tadi kamu bilang tahu atau nggak tahu? pertama kali tahu, cuman hanya satu ini aja, satu sumber Oke, aja. pertanyaan saya, jelas nggak rokim itu apa? Ya, karena sebagian mufasir karena nggak ini. Pertanyaan saya bukan itu, jelas Beda. atau tidak rokim itu apa? Ya jelas. Ya, Apa rokim itu? Apa rokim itu? Ya berbagai macam pendapat, ada yang mengatakan kata Bang Adis tadi kan. Ada Tidur yang kamu di bawah sana, Jelas tapi berbagai macam pendapat, aduh. Makanya teman-teman, bagaimana mungkin Allah bilang Quran itu bahasa Arab yang jelas, sementara orang Arab aja nggak tahu itu apa? Bagaimana kamu masih bisa mempercayai Al-Quran, Slim? Allah bilang Quran itu bahasa Arab yang jelas. Sementara orang Arab bingung, ada kosakata yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Aduh, bukan cuman rokim saja, Yasin. Apa Yasin itu? Orang Arab mau sampai jungkir balik, kamu nggak ada yang tahu orang Arab itu apa Yasin itu.
Aduh, gimana sih? Marilah kita jujur. Ayo kita jujur yuk. Begitu loh. Ketika kamu sudah saya beritahukan kebenaran, bahwasanya Islam itu begini dan begitu, pesan saya cuma satu kepada teman-teman. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu loh pesannya. Jadi apalagi yang kalian tunda-tunda? Ayo. Iya. Ada satu buku yang berjudul The Foreign Vocabularies of Quran. Bahasa-bahasa asing di dalam Al-Quran. Itu sudah disusun. Bahwa Al-Quran itu mengandung ratusan kosakata-kosakata yang dia bukan bahasa Arab. Bahkan orang Arab nggak ngerti itu apa. Itu menjadi satu bukti bahwa emang bener yang bikin Quran itu memang orang asing itu. Makanya bahasa-bahasanya dia nongol di dalam Al-Quran. Biar kamu tahu. Jadi, aduh, kamu belum ada nilainya lah kamu kalau belajar ini. Belajar berguru sama saya. Aduh, gimana? Ayo silakan, silakan. Silakan. Kalau kalian mau naik, mau diskusi kita kajian akademis, ilmiah, begitu mari naik ke sini. Kita bongkar, kita bahas agama Islam dan Kristen dari tinjauan akademis. Kita nggak bahas dogma-dogma ya. Seperti itu. Oke, ini sudah berapa jam kita siaran teman-teman? Sudah hampir 2 jam. Jadi kita iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman. Saya ini kan berapologet seperti ini. Saya sudah ceritakan ya. Apa yang terjadi kepada saya. Teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau kita berapologet, kita menjawab orang-orang Islam, resikonya itu adalah di penjara. Sudah banyak contoh orang-orang Kristen yang mencoba mendebat atau menjawab orang-orang Islam, berakhir di penjara, berakhir di persekusi. Ya teman-teman ya, karena seperti yang kita sama-sama ketahui, cuman orang Islam saja yang boleh bahas agama Kristen. Abdul Somad bahas agama Kristen. Di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa menubuatkan akan datang seorang nabi namanya Muhammad. Boleh. Kalau Muslim. Tapi kalau jangan kau jawab itu. Jangan kau jawab. Kalau kau jawab, kau masuk penjara nanti. Ini yang terjadi teman-teman. Ya kalau menjawab saja sih boleh-boleh saja. Tapi kalau kau counter balik, ya kamu memberikan pertanyaan balik kepada orang Islam, siap-siap kau nanti masuk penjara. Itu yang terjadi teman-teman. Nah makanya teman-teman, kalau kita menjawab dari negeri Konoha, ya itulah akibatnya teman-teman. Kalian akan dipersekusi, akan dipenjara. Makanya kita berapologet itu memang dari sini. Nah, tetapi teman-teman, sampai saat ini, sampai hari ini teman-teman, kita belum punya tempat milik kita sendiri, teman-teman. Makanya saya ada program untuk mendirikan rumah apologet. Apa rumah apologet itu? Rumah apologet itu adalah tempat kita berapologet, teman-teman. Ya, karena sampai hari ini kita belum ada tempatnya. Jadi kepada teman-teman yang memiliki berkat berlebih, teman-teman yang punya penghasilan yang lebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi, berkolekte, atau memberikan persembahan pembangunan rumah apologet kita bersama. Seperti itu. Kalau seandainya bisa di Indonesia, teman-teman, kita tidak perlu ada kayak begini-beginian, teman-teman. Kalau yang muslim-muslim bebas, mereka bisa menjawab, mendebat, mempertanyakan agama Kristen, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita balik seperti itu, ya di penjara kita. Jadi teman-teman, sampai sekarang itu teman-teman, saya, Edis TV atau Edis Sidabutar, itu memang belum memiliki tempat sendiri di sini dalam berapologet seperti ini. Makanya teman-teman, saya ada program kita itu adalah untuk mendirikan tempat rumah apologet. Nah, teman-teman sekalian, informasi bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi, mudah-mudahan ya teman-teman ya bulan depan atau bahkan bulan ini, teman-teman kita sudah mulai mengadakan transaksi pembelian rumah apologet tersebut.
Nah, dananya memang masih kurang teman-teman, sekitar 10% lagi. Kalau teman-teman tergerak ingin membantu, silakan teman-teman membantu di situ ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga ada tulisan berjalan di situ ya. Ada Zelle, ada Bang Berry juga ada, PayPal juga ada. Teman-teman bisa support di yang tulisan berjalan bagi teman-teman yang ada di YouTube. Nah, teman-teman sekalian, saya kasih info. Nih saya kasih info. Biar teman-teman tidak nanya-nanya lagi, tidak nanya. Gini teman-teman. Kalian ini kan lagi nonton di profil TikTok saya ini. Nah, di profil saya itu kan ada info lengkap tentang saya. Coba nanti selesai siaran ini, teman-teman mampir ke beranda utama saya, halaman utama. Lihat nanti di situ ada info lengkap tentang saya, ada tanda tangan. Nah, itu saya bikin sebuah tulisan web di Blogspot. Ketik aja itu. Jadi di situ semua informasi tentang saya. Facebook saya yang asli ada di situ. YouTube saya yang asli ada di situ. TikTok saya yang asli ada di situ. Linknya ada di situ semua. Sudah saya tempelkan. Tinggal teman-teman baca saja di situ. Seperti itu. Jadi kalau udah saya kasih tahu, jangan ngomong lagi, yang mana Facebooknya. Karena yang nanya begitu bukan cuma Anda, bukan cuma satu orang. Yang nanya itu banyak orang. Jadi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan satu persatu. Begitu. Nah, saya tempelkan di profil. Silakan nanti cek sendiri di profil saya itu. Facebook yang baru saya buat tanggal 12 kemarin ya, 12 November. Jadi teman-teman, semua Facebook yang mengatasnamakan Edis TV, Edis Apologet, saya yang ada sebelum 12 November itu semuanya akun-akun palsu. Pemiliknya bukan saya. Seperti itu. Ya, itu biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada akun Edis TV, Edis Apologet, Edis Dabutar yang followersnya udah sampai hampir mau 500.000 segala macam, itu bukan punya saya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, silakan yang selanjutnya kita kasih naik ada Anas Mirna. Anas Mirna. Wush, merokok dulu. Bang, Muslim atau Kristen, Bang? Oke. Muslim. Muslim. Silakan, Bang. Apa yang mau Bang sampaikan? Yang saya mau tanya, Bang, bisa nggak itu yang biar nggak silau itu, Bang? Coba balikin dulu ke arah yang, nah gitu ya, silakan. Gini aja Bang, silahkan bertanya aja Bang. Silakan. Abang aja yang bertanya. Oke, bertanya nanti ya. Baru saya nanya. Oke, apa arti Yasin? Yasin. Udin, ya Yasin lah, Yasin kok. Yasin, apa arti Yasin? Ya ayat suci Yasin. Kayak gini kamu suruh nanya saya gimana? Saya tidak tanya Yasin gini. Menurut dogma memang itu ayat suci Al-Quran, bukan cuma Yasin, Al-Baqarah, apa segala macam itu ayat suci. Yang saya tanya itu maknanya. Yasin, apa itu artinya? Kita nggak usah banyak bacot deh Bang ya. Terus? Giliran ditanya kita nggak usah banyak bacot. Makanya saya bilang ini namanya berat, saudara-saudara. Aduh, berat. Kan tadi sudah saya bilang asal usul Al-Quran itu dari mana. Jadi teman-teman Muslim,
kalau kalian belajar Al-Quran, jangan kalian nanti membuat kesimpulan yang seperti yang saya dengar, ya yang kita dengar, yang lumrah kita dengar sekarang. Quran diturunkan dari Allah, diturunkan dari Lauhul Mahfuz, diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan lain sebagainya. Itu kan dogma. Jadi teman-teman, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad itu sudah tahu Quran itu dari mana. Itu yang kita bertolak dari situ. Ya. Oke, kita kasih naik ada King Amirul. King Amirul, ini pasien lama saya ini. Apakah dia sudah berani menyalakan kamera atau belum? Ya, King Amirul, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Dis, salam ludah dari Yahudi, Dis, dari untuk Kristen. Wih, Kristen nggak laku di Israel. Hanya itu? Nggak laku Kristen di Israel, bakal kena ludah. Wih, katanya. Salam ludah dari Israel ya. Pi, itu Kristen. Pi. Muka tembok. Segitunya kamu stresnya. Bukan, aku mau kasih tahu agama kau tuh nggak laku di Israel. Agama kamu stres sampai segitunya gitu loh. Dia sedang menderita tekanan batin, teman-teman. Gua kasih kebenaran, bro. Kenapa kamu kok menderita tekanan batin seperti itu, King Amuril? Itu datangnya dari bangsa Israel. Coba silakan kamu nyalakan kamera dulu, yuk. Tapi kalian ditolak. Kamera dulu nyalain coba. Kamera. Alah, tak perlu kamera karena Oten suka kali edit gambar. Di bawah sana kalau begitu. Kayaknya dia putus asa. Dia udah putus asa segitunya. Cuy. Kalian lihat kan? Dalam sebuah diskusi antara Islam dan Kristen, memang posisi Islam tuh kayak begitu. Memang, udahlah kita nggak usah banyak bacot lah. Ayo kita ayo. Cuy itu. Awas kamu kalau ketemu dengan saya. Jadi jangan kamu bilang begini, Edis, kamu berani nggak diskusi langsung kopi darat begitu di sebuah forum ketemu begitu, jumpa darat gitu. Ya gimana mau orang rekam jejak berkata kalian tidak bisa diajak diskusi. Yang ada ketika kalian diajak diskusi gitu, yang ada kalian mukul. Gimana? Silakan. Ini masih ada 15.000 orang di TikTok, di YouTube kurang lebih 3.000 sampai 4.000 orang. Saya nggak tahu berapa orang yang nonton di YouTube. Silahkan kalian berikanlah sesuatu yang memberikan kelegaan bagi orang-orang yang menonton ini. Jangan kalian datang tuh cuman maki-maki, kejang, ludah, air liur kalian keluarkan. Kebun binatang, apa sih kalian ini? Edis bacot, Edis babi. Udah dapet donat nyasar dia satu tuh. Belum, tuh kan lari kan? Gimana? Aduh. Saya mengatakan fakta, saya mengatakan sesuatu yang benar, kaliannya marah-marah. Bagaimana kita mau diskusi kalau seperti ini, saudara-saudara ya? Subarna Ega. Ya, selamat malam Subarna Ega. Selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nanti dulu sebentar. Saya kurang tahu ya masalah TikTok ini ya. Oke, saya bantu dari sini ya. Bagaimana nih nyalakan? Bagaimana ini sih? Sudah saya terima. Anda kurang tahu TikTok, followers sudah 4.900, kurang tahu TikTok. Ini salah nyalain. Salah nyalainnya belum tahu ini.
Iya, masa follower sudah 4.000, mau hampir 5.000 kok tidak tahu. Oke, saya tanya dulu, Bang Subarna. Muslim atau apa? Ya Muslim ya Bang. Muslim. Silakan, Anda ingin menyampaikan apa? Tapi ngomong-ngomong, kenapa suaranya berisik sekali? Background ini balik lagi ke saya loh ini. Enggak, ini pakai box ini. Bisa nggak dihilangin saja itu, biar karena suaranya itu pulang lagi ke saya. Iya. Ah, ini udah. Silakan. Iya, dihilangin. Ah, silakan. Sebentar. Bagaimana Bang? Bagaimana yang masalah apa Bang? Anda ingin menyampaikan sesuatu atau ingin melanjutkan yang tadi? Ya, melanjutkan yang tadi aja saya. Oke, gini ya Bang Subarna. Al-Quran itu dituduh oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad berasal dari orang-orang asing yang mengajarkan kepada Muhammad Al-Quran. Lalu Al-Quran membantah dengan kata-kata, bagaimana mungkin kamu fitnah Al-Quran ini diajarkan oleh orang asing yang mereka saja bahasa Arab nggak lancar. Sementara Al-Quran ini bahasa Arab yang sangat jelas. Nah, sekarang kalau kita merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada jawaban Allah, waduh ngerokok. Memang kalau ngomongin Allah dan Rasulnya mereka begini kok. Allah dan Rasul kami. Jadi mereka suka merokok, kalau nggak merokok itu rasanya nggak hidup gitu Bang. Iya, maksudnya begini, kenapa Anda berbicara tentang Allah dan Rasulnya itu sambil merokok? Apakah memang levelnya Allah dan Rasulnya itu memang dibicarakan oleh para perokok begitu? Terus kenapa Anda sambil merokok? Apakah Anda tidak bisa memberikan sebuah penghormatan kepada Allah dan Rasulnya? Enggak apa-apa, sebetulnya asal jangan ini sambil baca. Begini loh Bang Subarna, begini, coba dengarkan saya. Apakah gini, Anda menghargai tidak Allah dan Rasulnya? Ya, menghargai. Nah, kalau Anda menghargai Allah dan Rasulnya, apakah pantas Anda berbicara tentang Allah dan Rasulnya sambil ngerokok? Enggak, ini rokoknya udah dimatiin nih. Nah, gitu loh. Saya mengajari umat muslim tuh supaya beradab dengan kepada Allah dan Rasulnya. Gimana sih? Baik, saya lanjutkan. Ya, menurut versi Allah, tidak mungkin tuduhan itu benar. Karena yang ngajarin Muhammad bahasa Arab kan bahasa Arab aja nggak lancar, plitat-plitut. Sementara Al-Quran ini bahasa Arab yang jelas. Itu menurut versi Allah. Nah, menurut versi orang-orang Quraisy yang menuduh bahwa Quran itu diajarkan oleh orang asing, Quran itu mengandung bahasa-bahasa yang mereka sendiri nggak tahu. Sekarang, kita simpulkan. Tolong artikan kepada saya apa arti Yasin. Silakan. Kalau Yasin, sependapat saya, Yasin itu cuman Allah yang tahu. Cuman gitu. Allah yang tahu. Padahal perjemahannya begitu. Padahal fungsi Al-Quran diturunkan supaya kamu memahaminya, betul? Gini, Bang Edis, kan Yasin wal Quranil Hakim, yang penting itunya, bukan bacanya Yasin untuk apa. Bacanya Yasin itu sebuah nama gitu. Yasin wal Quranil Hakim, itu yang penting gitu. Iya, yang saya tanya itu artinya, arti daripada Yasin itu apa? Itu artinya itu ada di dalam Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin itu. Al-Qamar nakasila kami itu ya Allah kawan kami lain. Bang, Yasin itu ya itu Bang sebetulnya. Allah kumaha ya aduh. Subarna teh kenapa tidak ngerti-ngerti maksud aing begini? Maaf ya Bang. Subarna Maaf aja ya Bang. Ibarat abang ini pasal artinya apa? Apa pasal? Pasal. Baik, kita bukakan. Apa arti pasal? Sebentar. Setiap kata di dalam bahasa Indonesia itu punya makna. Yang tidak ada maknanya itu gini, akluk, kukluk, makmuk, mukuk. Nah itu nggak ada artinya. Sebentar. Saya ini kan. Ya, nih. So. Apa itu pasal? Nih, perhatikan.
Pasal adalah satuan aturan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan secara singkat, jelas, dan lugas. Itu pengertian pasal. Mas, pasal itu dalam bahasa Arab itu paslun gitu. Bukan paslun itu bukan ada upas di alun-alun, bukan. Allah, setiap kita ngobrol dengan orang muslim menimbulkan sebuah kepusingan, sulit ya. Begini, Subarna, artinya paslun nggak tahu kan paslun itu apa artinya paslun. Jangan dulu Yasin wal Qur'anil Hakim, jangan dulu ke sana. Paslun aja. Kalau abang jago arti paslun, baik, sebentar saya cari. Paslun artinya, baik, paslun, sebentar. Paslun ini bahasa apa? Bahasa Arab. Paslun artinya. Faslun dalam bahasa Arab berarti bab, bagian, atau pasal, atau kata keterangan. Kata ini sering digunakan dalam konteks penulisan dan pembagian isi teks. Bukan, Bang. Kalau itu memang konteksnya begitu. Ya, tapi kan ada artinya. Ada artinya. Itu, Bang. Gini aja dah, Subarna, biar kita ngobrolnya gampang. Begini, Subarna. Abang bisa gak diberitahu sama saya, Pak, artinya paslun? Ini barusan tadi saya bacakan, faslun dalam bahasa Arab artinya bab atau bagian. Itu kurang dimengerti. Paslun itu harus tahu. Abang mau diberitahu sama saya paslun. Harus belajar ilmu kanuragan, kadik jayaan ini kan. Belajar nahu sorob, mantek, balako, bayan, harus berguru 17 tahun. Makanya teman-teman ya, ketika saya makanya gini, di dalam agama Islam itu sudah didogma mereka ini untuk membuat sesuatu yang mudah itu rumit. Makasih. Pintar, saya lihat dalam pembicaraan bagus, pintar. Tapi abang nggak bisa artinya paslun. Kenapa gitu? Tadi kan sudah saya baca artinya paslun. Mau diberitahu sama saya nggak? Abang mau dengerin omongan saya nggak? Bukan itu bahasan kita. Yang saya tanya, Yasin, apa arti Yasin? Ya sama. Sama itu Yasin seperti paslun gitu. Yasin seperti paslun, katanya hanya Allah yang mengerti. Gimana sih? Paslun. Oke lah, baiklah. Allah. Mohon maaf Bang Subarna. Allah, kita sudah buntu ini. Mau gimana kita ngobrol lanjut lagi begini, sulit nih. Yang ditanya arti Yasin. Yasin itu sampai hari ini orang Islam tidak tahu itu apa. Makanya di dalam Al-Quran ada banyak sekali kosakata yang orang Islam sendiri tidak tahu. Bukan hanya orang Islam tidak tahu, Muhammad bahkan tidak tahu itu apa. Aduh, gimana Anda ini? Oke, kita kasih naik lagi, ada Sukirman. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, ya kan? Supaya kamu memahaminya. Ternyata supaya kamu tidak memahaminya. Silakan. Sukirman 908, silakan nyalakan kamera Anda. Muslim atau apa, Bang? Halo? Halo? Baik, sudah meninggal dunia dia sebelum bertemu. Baik, kita turunkan, kita kasih yang berikutnya ya. Kita kasih naik, ada Ros. Ya, selamat malam Ros. Halo Ros.
Baik, kita turunkan juga karena nggak jelas juga. Kita kasih naik yang berikutnya ada Dimas. Oh, Dimas sudah terpental. Kemudian ada, sabar ya teman-teman ya. Sebentar. Reza. Oke, coba Reza. Ini nampaknya bukan ini. Sebentar saya turunkan saja. Reza. Mana tadi Reza ya? Sebentar. Sabar teman-teman. Sabar. Ahmad Z nih. Ahmad Z. Ya, selamat malam Ahmad Z. Malam Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Coba diundang Bang. Saya undang. Nah itu silakan. Sudah. Oke, Ahmad Z. Baik. Menurut Al-Quran surat Yusuf ayat yang kedua. Bang, Anda membunyikan suara yang lain kah? Karena balik lagi ke saya loh. Oh, bentar. Nah, udah. Oke. Lanjut Bang. Baik. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taqilun. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran tersebut dengan berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Jadi tujuan daripada Quran itu bahasa Arab supaya orang itu faham. Betul? Betul? Iya. Oke. Apa arti Yasin menurut orang Arab? Silakan. Yasin. Udin, Yasin lah. Gimana sih Anda ini? Ya Yasin lah, orang ditanya Yasin kok. Gimana? Yasin itu Bang Edis. Yasin itu hanya Allah yang mengetahui aksen katanya. Hanya Allah yang tahu. Gini Bang Edis. Makanya saya bilang teman-teman, kadang-kadang memang kita ini berakrobat. Bagaimana mungkin Allah menyurunkan Quran dalam bahasa Arab biar orang Arab paham, sementara orang Arab sendiri berkata hanya Allah yang paham. Ini bagaimana nih? Sepertinya Allah dan orang Arab nih saling lempar tanggung jawab nih. Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab kepadamu supaya kamu mengertinya. Betul? Betul. Ternyata orang Arab yang kata Allah supaya memahaminya, mereka malah ngelempar lagi ke Allah. Tanyain Allah. Tanya Allah. Ini sama seperti zaman dulu ya. Zaman dulu nih. Asisten presiden ditanya, gimana itu program pembangunan jalan tol? Tanya presiden. Terus datang wartawan ke presiden. Halo Pak, bagaimana Pak pembangunan jalan tol? Oh, nggak tahu, tanya saya. Ini gimana ini? Asisten suruh nanya presiden. Presiden suruh nanya asisten. Gimana ini? Begini Bang Edis. Silakan. Boleh saya bicara Bang Edis? Silakan. Jadi Yasin di dalam Al-Quran, bukan saya Yasin, ada beberapa kata di dalam Al-Quran. Contohnya kayak di dalam surat Qaf, dalam surat Maryam. Itu Bang Edis, itu dikatakan, contohnya seperti kata Yasin. Yasin itu Bang Edis, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Itu untuk membatasi akal pikiran manusia. Saya sudah tahu itu pertanyaan saya. Kenapa Allah bilang supaya kamu paham, sementara orang yang dituduhkan supaya mereka paham malah balikin lagi ke Allah. Saya jelasin dulu Bang Edis. Silakan. Saya jelasin dulu Bang Edis. Jadi itu untuk membatasi akal pikiran manusia, bahwa ada akal kita yang tidak terjangkau Bang Edis. Ada setiap kata yang tidak bisa kita jangkau. Contohnya seperti kata yang Allah tahu nggak manusia bisa memahami itu atau tidak?
Manusia tidak akan memahaminya karena terus kenapa Allah bilang supaya kamu paham? Seandainya, bentar Bang Edis, seandainya Allah memberitahu makna Yasin kepada Nabi Muhammad akan mengatakannya kepada umatnya. Tetapi hanya Allah yang mengetahuinya, makanya Allah mengatakannya kepada Nabi Muhammad. Gini Itu loh, Bang begini Edis. Ahmad, Bro Ahmad, biar kita tidak debat kusir ya. Kira-kira Allah tahu nggak manusia tidak paham? Allah mengetahuinya. Oke, kalau Allah mengetahui, lalu kenapa Allah bilang supaya kamu paham? Untuk memahaminya, supaya manusia memahami bahwa perkataan Allah ini hanya Allah mengetahuinya. Begitu Bang Edis. Untuk memahami, gimana sih? Ini maksudnya gimana? Aduh. Allah berkata, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab. Fungsinya apa Allah menurunkan dalam bahasa Arab? Agar apa? Agar manusia memahaminya. Agar manusia memahaminya. Ternyata manusia tidak memahaminya, betul? Di mana tidak memahaminya? Oke, apa arti Yasin? Apa arti Yasin? Pemahaman manusia terhadap Yasin bahwa mereka memahaminya hanya berarti kamu tidak memahami manusia. Aduh, sakit perutku teman-teman. Itu namanya pemahaman Bang Edis. Apakah itu bukan suatu pemahaman? Jika kita mengetahui bahwa itu ibarat kata gini loh, ibarat kata begini. Silakan. Begini Bang Edis. Contohnya Bang Edis, saya berbicara dengan Bang Edis dengan kosakata yang saya membicarakan kosakata yang penonton Bang Edis ini nggak tahu, yang mereka nggak paham. Hanya Bang Edis dengan Bang Edis dengan saya yang paham, atau hanya saya yang paham saja. Saya mengatakan kosakata contohnya seperti kata Yasin. Saya mengetahui artinya. Apakah penontonnya mengetahui artinya? Penontonnya nggak mengetahui artinya. Makanya penonton ini mereka memahaminya bahwa hanya aku yang mengetahuinya. Begitu Bang Edis. Paham nggak? Teman-teman paham nggak dengan penjelasan dia? Bang Edis paham nggak? Gini Ahmad, saya cuma mau bilang begini. Saya bicara sejarah ya. Saya ini ingin menyampaikan pesan kepada kamu begini. Jadi Muhammad itu sebelum dia jadi nabi, dia kan belum beragama, betul nggak? Betul nggak? Oke, dia tidak ke gereja, dia tidak ke sinagog, dia tidak ke masjid, karena dia hidup di tengah-tengah orang-orang Quraisy, betul? Nah, lalu Muhammad ini, dia ini kan seorang pedagang, dia ini berjumpa dengan orang-orang asing. Ketika dia di kota itu banyak pendatang datang. Nah, dia belajar agama. Ketika dia belajar agama, nah dia mau ajarkan itu kepada baninya, kepada kaumnya, kaum Quraisy. Nah, dilihatlah orang Quraisy ini kan para penyembah berhala. Nah, menurut ajaran yang dia dengar dari kota, dia dengar, oh itu salah, begini-begini. Nah, itu ingin diajarkan kepada mereka. Makanya untuk pertama kali, Muhammad itu niatnya itu benar. Untuk pertama kali niatnya dia itu benar. Dia ingin mengajarkan ajaran yang benar dari yang didengar dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kiblatnya dirubah. Ayo kita rubah kiblat kita ke arah Yerusalem. Itulah kiblat pertama umat Muslim di Baitul Maqdis di Yerusalem, betul? Betul. Nah, lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, terutama orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada Muhammad bahwa Muhammad ngaku nabi. Masalahnya dia itu ngaku nabi itu loh. Dia ngaku nabi. Seandainya dia tidak mengaku nabi, dia hanya mengajarkan supaya ajarannya itu ini loh yang benar, jangan menyembah berhala, begini. Itu orang Yahudi pasti menerima dia. Ketika dia mengaku nabi, akhirnya dia ditolak. Akhirnya dibalik, dia baru ngarang agama baru namanya Islam. Nah, makanya dia terinspirasi dari kitab-kitabnya orang Yahudi dan Nasrani ini. Makanya ada cerita Musa, ada cerita Abraham, cuman udah bentuk model gado-gado. Nah, yang mau saya sampaikan kepada kamu begini. Sebenarnya yang benar itu adalah Injil dan Taurat. Jadi saya memanggil kepada Anda Ahmad, ayo
segera tinggalkan agama Islam, marilah serahkan dirimu dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Itu yang saya sampaikan kepada kamu, Ahmad. Yuk, jangan kamu tunda-tunda lagi, yuk, ya. Segera dibaptis ya. Boleh saya bicara, Bang Edis? Silakan. Bang Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajarkan belajar agama ya, diajarkan agama. Al-Quran. Katanya Bang Edis. Iya, diajarkan Al-Quran. Itu siapa yang mengajarkannya itu Bang Edis? Quran surat An-Nahl ayat 103. Silakan dibaca. Bentar ya. Bentar Bang Edis. Quran surat An-Nahl ayat berapa? An-Nahl 103. Silakan. Bentar ya. Quran surat An-Nahl ayat 103. Silakan dibaca. Sungguh kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata. Di sini yang berkata ini, yang mereka berkata ini adalah orang Quraisy ya Bang Edis. Para penuduh-penuduh itu, ya. Iya, orang Quraisy. Sesungguhnya Al-Quran hanyalah diajarkan kepadanya Nabi Muhammad oleh seorang manusia, bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Oke. Jadi ayat itu mencatat adanya penuduh-penuduh di zaman Muhammad hidup bahwa Al-Quran itu diajarkan oleh orang asing kepada Muhammad. Iya, Mas. Betul? Yang saya tanyakan. Sebentar, biar saya selesaikan. Padahal ini sangkalan daripada Allah nih. Bantahan daripada Allah. Padahal mereka itu kan orang Ajam. Orang Ajam tuh orang asing. Mereka itu orang Ajam. Bagaimana mungkin kau tuduhkan dia yang ngajarin Al-Quran? Sementara dia bahasanya bahasa asing, sedangkan Al-Quran bahasa Arab yang jelas. Betul? Betul. Nah sekarang kita ambil kesimpulan. Benarkah Al-Quran bahasa Arab yang jelas? Atau bahasa Arab yang nggak jelas seperti orang yang bahasanya campur-campur. Orang Ajam itu bukan berarti dia tidak mengerti bahasa Arab. Orang Ajam itu artinya orang asing, tetapi dia itu ngerti bahasa Arab sedikit-sedikit. Contoh. Pernah dengar nama Majid? Majid, tahu Majid? Al-Majid. Dia punya Komal juga, sering siaran. Tahu? Pernah. Dia orang Arab. Nah, tahu. Dia orang Arab. Kamu lihat dia bisa bahasa Indonesia kan? Tapi kadang-kadang dia ngucapin kosakata yang kita nggak tahu kan? Karena dia memang bukan orang asli Indonesia, jadi bahasanya agak-agak campur-campur. Begitu. Saya kasih contoh nih. Ada misalnya engkoh-engkoh, ya kan? Jalan-jalan. Ya kan? Engkoh-engkoh kan biasanya pebisnis handal. Hanya ini berapa ini goceng, karena dia nggak ngerti ngucapin bahasa Indonesia, nggak ngerti goceng, apa goceng nih. Jadi bahasanya dia campurin ke bahasa di mana dia datang. Akhirnya dulu di pasar, saya kasih contoh, di Medan ada sebuah pasar ini pasar internasional di Selat Malaka. Jadi orang-orang dari berbagai macam suku bangsa datang, termasuk saudagar Tiongkok. Ketika mereka datang ke situ, mereka dagang sama orang-orang lokal. Lalu dia bilang, harganya goceng. Hanya, ini harganya goceng, katanya. Apa sih goceng? Ternyata goceng itu maksudnya 50. Seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang ada orang asing nih. Dia sering ke Arab nih, sering ngobrol sama Muhammad. Ya kan? Dia bukan nggak ngerti bahasa Arab, dia ngerti. Sama seperti engkoh-engkoh ini, saudagar dari Tiongkok ini, dia ngerti bahasa Indonesia, ngerti. Cuman kadang-kadang dicampur-campur dengan bahasa dia. Sekarang, apakah Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas? Atau berisi bahasa campuran-campuran dengan bahasa-bahasa asing? Bahasa asing ini yang mana Bang Edis? Oke, apa arti Yasin? Saya tanya. Tadi kan sudah dijelaskan Bang Edis. Apa Yasin? Sudah dijelaskan tadi.
Apa? Bahwa hanya Allah yang mengetahuinya. Berarti bagaimana mungkin kamu katakan bahasa Arab yang jelas? Kalau bahasa Arab yang jelas, artinya orang-orang Arab, penutur bahasa Arab tahu, betul? Tahu gimana Bang Edis? Alamak, susah. Ya, sorry. Maksud saya goceng itu maksudnya 5.000. Kalau gocap 50. Sorry. Kadang-kadang ada slip of tongue ya. Gini Bang Edis. Begini aja. Gini. Biar saya jelaskan. Ketika orang Arab itu berbahasa Arab, ada nggak kosakata bahasa Arab yang tidak ada artinya? Bahasa Arab itu Bang Edis, ada banyak jenis Bang Edis. Ada bahasa Arab klasik. Bukan itu Adam yang saya katakan kepadamu. Ahmad. Ada tidak kosakata bahasa Arab yang nggak ada artinya? Kalau kosakata bahasa Arab yang nggak ada artinya banyak Bang Edis. Kosakata Arab yang nggak ada artinya banyak. Coba sebutin satu kosakata bahasa Arab yang nggak ada artinya. Coba sebutin satu. Ada kosakata Arab yang nggak ada artinya. Terus buat apa dipakai? Bukan cuman bahasa Arab aja, Ahmad. Gini, di dunia ini ada banyak sekali bahasa. Bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Semua bahasa di muka bumi ini tidak ada satupun kosakata yang nggak ada artinya. Nggak ada satupun. Sebutin bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia yang nggak ada maknanya. Sebutin satu. Kalau ada saya lompat dari Monas. Sebutin satu. Coba sebutin. Satu, sebutin apa? Sorry Bang Edis, bukan artinya tapi maknanya Bang Edis, makna. Iya, sebutin satu kosakata bahasa Indonesia yang nggak punya makna. Apa? Satu kosakata bahasa Indonesia. Maksud saya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, sebutkan satu kosakata yang nggak ada gunanya, nggak ada maknanya. Coba apa? Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab yang nggak ada makna. Aduh, lama-lama saya jungkir balik juga nanti di pasir-pasir itu. Ini gimana? Ahmad, gimana sih kita mau ngobrol ini, Ahmad? Gini loh, setiap bahasa, setiap suku bangsa, ya kan, setiap ras, mereka punya bahasanya sendiri. Dan setiap bahasa, setiap kosakata itu tidak ada satupun yang nggak ada maknanya. Kalau dia nggak ada makna, itu tidak disebut kosakata. Contoh misalnya, aku, itu nggak bisa disebut kosakata karena nggak ada maknanya. Tungkriung, apa arti tungkriung? Nggak ada. Jadi setiap kosakata itu ada maknanya. Bahkan kata anu, tahu anu, itu ada artinya, ada maknanya. Apa artinya? Apa maknanya? Baik, itu? kita kasih anu. Kita kasih contoh, anu itu apa? Bahkan kata anu aja ada artinya. Anu adalah Saya kasih contoh. Anu, perhatikan. Anu ya adalah, sebentar, definisi. Anu adalah kata tunjuk untuk menggantikan nama atau benda yang belum jelas atau terlupa, atau untuk sesuatu yang tidak disebutkan namanya. Itu anu. Coba, ada kan artinya? Ada artinya. Gimana? Maknanya apa? Menunjuk apa itu? Menunjuk apa? Ya, maknanya itu adalah kosakata ganti yang digunakan untuk menggantikan sesuatu yang kata tunjuk untuk menggantikan nama orang atau benda yang belum atau yang tidak jelas atau yang terlupa atau sesuatu yang tidak disebutkan namanya. Dalam bahasa Batak ini artinya adonang. Ada. Loh, kata anu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Batak nggak ada. Siapa? Si adonang katanya. Adonang. Apa adonang? Adonang itu ya anu namanya. Nah, sekarang gini. Yang mau saya tanya sama kamu, kalau bahasa Arabnya fulan, anu itu ada, fulan, si fulan katanya. Nah, sekarang tidak ada satu kosakata pun di muka bumi ini yang nggak ada artinya.
pertanyaan saya sama kamu, Al-Quran adalah bahasa Arab, betul? Betul, berbahasa Arab. Apa arti Yasin? Silakan. Tadi kan saya sudah jelaskan Bang Edis. Bang Edis mengatakan bahwa, Bang Edis kan tadi mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad diajarkan oleh orang asing tentang Al-Quran. Makanya bisa ada makna-makna kata-kata yang tidak bermakna kan, seperti Yasin yang tidak diketahui artinya kan. Sekarang begini Bang Edis. Menurut orang Arab apa arti Yasin? Iya bentar. Begini Bang Edis, kalau narasi Bang Edis seperti tadi bahwa mengatakan bahwa Nabi Muhammad diajarkan oleh orang asing, tolong Bang Edis kasih data siapa orang asing yang mengajarkan Nabi Muhammad tentang Al-Quran. Baik, coba Bang Edis. Saya akan tunjukkan siapa orang asing tersebut yang mengajarkan Muhammad ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 103 tafsir Ibnu Katsir terjemahan ya. Saya akan bacakan ya. Saya balikkan dulu kamera saya. Kita sabar ya teman-teman yang ngajarin orang Islam. Karena semakin banyak saya ajarin nanti mereka, oh iya benar, memang benar kok kata Bang Edis nih, memang Islam ini harus ditinggalin. Baik. Aduh, ya challenging ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah tafsir surat An-Nahl ayat 103. Kira-kira mau saya bacakan saja atau saya tampilkan begini? Oke, saya bacakan saja ya. Allah SWT, Allah SWT menyebutkan tentang kedustaan, buatan-buatan dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi, bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Lalu mereka saya bacakan aja ya. Saya bacakan aja. Duh, bentar. Oke. Saya balikan kamera saya balikan. Nih. Oke. Dibacakan Muhammad kepadanya tiada lain diajarkan oleh manusia kepadanya. Lalu mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki ajam yang ada di antara mereka, yaitu pelayan milik salah satu puak dari kabilah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang sering menjajakan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya Rasulullah duduk-duduk dan berbincang-bincang dengannya mengenai sesuatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa ajam, tidak mengetahui bahasa Arab atau hanya mengetahui sedikit bahasa Arab. Menyangkut keperluannya yang darurat untuk berkomunikasi. Karena itulah Allah membantah tuduhan tersebut dengan mengatakan, padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Rasulullah belajar kepadanya adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Dengan kata lain, mana mungkin Al-Quran yang bahasa Arabnya sangat fasih, berparamas sastra tinggi, dan mengandung makna-makna yang sempurna lagi mencakup segalanya, yang menjadikannya jauh lebih sempurna daripada makna-makna yang terkandung dalam semua kitab yang diturunkan Bani Israel, merupakan buah dari pelajaran yang diterimanya dari orang asing. Bagaimana mungkin itu? Sedangkan orang asing itu aja bahasa Arabnya belepotan. Bagaimana dia mau mengajarin bahasa Arab yang sastra tinggi? Ini tuduhan Al-Quran nih, ya kan? Nah, makanya Al-Quran berkata, nih, diriwayatkan dari yang lain. Hal yang sama telah diriwayatkan juga oleh Abdullah ibnu Katsir dari Ikrimah dan Qatadah. Disebutkan bahwa nama budak itu adalah Yaizi. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kamu Ibnu Muhammad At-Tusi telah menceritakan kepada kami Abu Amir bla 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 ya, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengajarkan kepada seorang penyanyi di Mekah namanya Bal'am, padahal dia berbahasa ajam. Nah, orang-orang musyrik melihat Rasulullah itu sering mengunjungi dia. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini diajari oleh Bal'am,
Maka Allah menurunkan ayatnya, sesungguhnya kami, bagaimana padahal orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Ad-Dahak Ibnu Muzai mengatakan bahwa budak lelaki tersebut adalah Salman Al-Farisi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini banyak nih. Jadi riwayat-riwayat mengatakan Muhammad itu sering kongko-kongko, nongkrong-nongkrong sama orang-orang Nasrani, orang asing. Karena nggak ada orang Quraisy yang beragama Nasrani. Orang Nasrani itu pasti orang luar. Nah, mereka sering main ke Mekah, Madinah, ketemu dengan Muhammad. Muhammad diajarinlah Injil. Dari situ sebenarnya Quran itu asal usulnya, Ahmad. Itu kan tuduhan, Pak Edis. Iya, tetapi tuduhan itu benar. Gini, tetapi tuduhan itu benar karena apa? Karena Al-Quran terbukti tidak berbahasa Arab yang jelas. Itu mana? Itu kan tuduhan, Bang Edis. Di situ kan tuduhan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada, dikatakan kepada penyanyi, dikatakan kepada orang Yahudi, budak orang Yahudi. Itu kan tuduhan, makanya Allah membantahnya. Oke, dibantah dengan kata-kata apa? Ada bukti. Bantahannya apa? Dibantahkan dengan surat An-Nahl ayat 103 tadi. Apa isi bantahannya? Kan dalam surat An-Nahl tadi, Bang Edis, ayat 103 tadi. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Jadi Allah membantahnya. Oke, bantahannya adalah Quran ini kan bahasa Arab yang jelas, betul? Betul, Bang Edis. Oke, ternyata saya tanya sama kamu, apa arti Yasin? Yasin itu, Bang Edis. Sekarang Bang Edis, kalau dikatakan bahasa ajam, coba. Terus apa arti Yasin kalau Quran tuh bahasa Arab yang jelas? Gini loh. Gini, Bang Edis. Sebentar, gini, tenang. Shhh, gini. Saya baca selembar surat. Oke ya, saya guru nih, guru SD. Oke, murid saya tidak masuk sekolah. Oke, terus saya nerima surat izin. Oke, saya guru di Bali. Saya lagi ngajar. Kemudian murid-murid saya, karena kebanyakan mereka itu lahir di Bali, jadi mereka bahasa Indonesianya fasih. Coba dibisukan dulu karena balik lagi ke sini. Udah, enggak ada. Oke. Saya seorang guru SD di Bali. Kemudian murid-murid saya itu saya kenal, mereka ini bahasa Arab jelas, bahasa Indonesia jelas banget karena lahir di sini. Nah, ada anak murid saya ini, bapaknya bule, ibunya orang Indonesia, ya kan? Saya nerima surat. Nerima surat saya. Kok suratnya kayak begini, campur-campur bahasanya. Saya tidak masuk sekolah, ibu, saya tidak masuk sekolah dikarenakan I'm sick. I'm sick. Wih, ini masa ini ini bapaknya ini yang bikin ini. Ini gini, dari tulisan saya ngerti ini pasti bukan dia yang bikin ini. Atau dikerjain PR-nya ini dikerjain bapaknya ini. Gini loh, orang itu bisa mendeteksi bahwa sesuatu itu menggema loh suaramu. Gak ada apa-apa sih Bang Edis. Menggema suaramu. Maksud saya begini, Ahmad. Seseorang itu sudah mencurigai. Saya bisukan saja dari sini. Ya, kamu sudah mulai menyalakan itu biar kan. Gini. Jadi teman-teman, ketika orang-orang membaca Al-Quran, mereka sudah tahu nih, ini bikinan orang asing, ini bahasanya nggak jelas begini. Sama seperti saya seorang guru. Ketika saya tahu murid saya itu ngerjain sendiri atau dikerjain bapaknya, saya tahu. Ini orang kok bahasanya campur-campur ini. Ini pasti bapaknya yang bikin. Saya tahu bapaknya dia ini bule ini. Makanya bahasanya campur-campur kayak begini. Ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia di dalamnya. Ketika saya mengklaim bahwa syair, anak ini kan saya suruh bikin tugas membuat syair, membuat puisi. Tetapi puisinya dia itu mengandung bahasa-bahasa lain.
Aku merindukan engkau seperti seorang penguk merindukan Mun. Mun merindukan Mun. Ini maksudnya ingin merindukan bulan, tapi dibikin merindukan Mun. Dari sini saya tahu ini yang bikin bukan orang Indonesia, ini yang bikin orang belajar bahasa Indonesia. Makanya di dalam Al-Quran terkandung kosakata asing bikinan orang yang ngarang tersebut. Kalau kamu tidak percaya, coba suruh orang Arab mengartikan apa itu Yasin. Silakan. Bang Edis mengatakan bahwa ini bikinan orang asing, bahasa campuran dari bahasa asing ya, bahasa Ajam ya. Sekarang Bang Edis, daerah mana, bahasa mana yang bisa mengartikan tentang tentang Yasin? Coba diartikan. Iya makanya itu bahasa apa itu Yasin itu? Nah, makanya kalau Bang Edis menganalogikan tentang tadi seorang anak yang mengatakan bahwa merindukan Mun bisa diartikan Bang Edis. Nah, bisa diartikan pertanyaan bagus. Bahasa Inggris artinya bulan. Pertanyaan bagus. Coba Bang Edis. Pertanyaan bagus. Baik. Baik. Jadi kuat dugaan teman-teman, di dalam Al-Quran itu terdapat bahasa-bahasa yang kalau masih ketemu bahasa aslinya, ada juga yang ditelusuri ternyata tidak ditemukan bahasa aslinya. Saya mau kasih tahu sama kamu apa itu sin. Bentar ya. Saya akan tunjuk sama kamu. Sabar. Saya balikan kamera saya ya. Apa itu sin? Baik. Oke. Apa itu sin? Sebentar. Nah, sin ternyata itu adalah nama dewa untuk merujuk kepada bulan. Dewa bulan nih. Dan kenapa Muslim sampai sekarang itu pakai simbol ini? Ya karena memang pada mulanya asal muasalnya orang Islam itu atau agama Muhammad itu ya memang penyembah bulan. Yasin, ya itu bahasa Arabnya wahai. Misalnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya Ahmad, maksudnya wahai Ahmad. Jadi Yasin itu maksudnya wahai Sin, wahai sang dewa bulan. Itu artinya. Nih, sin. Ini jelas nih. Lu, kamu tidak percaya kepada saya ya. Nih. Aduh, sebentar. Ini kok beda warna ya. Nih. Kelihatan? Nih. Sin. Kelihatan ini sin. Dalam sebuah mitologi, ya hasil penelitian secara akademis, ya ilmiah, penemuan-penemuan artefak, penemuan-penemuan inskripsi, sin itu selalu merujuk kepada sebuah dewa di Timur Tengah, yaitu dewa bulan. Karena apa? Karena orang-orang Arab itu kalau siang panas, jadi mereka itu bisa berjalan di malam hari kalau ada bulan. Makanya mereka bulan itu membawa rahmat. Gitu loh. Makanya mereka memberikan doa dan persembahan mereka kepada sang bulan tersebut. Karena begini, kenapa mereka itu nyembah dewa? Gini, biar saya kasih tahu. Jadi orang manusia kalau gini, saya balikin dulu kamera saya. Saya itu juga belajar asal usul manusia mencari Tuhan. Makanya Tuhan-Tuhan di setiap suku bangsa itu beda-beda. Makanya ada ribuan Tuhan-Tuhan di muka bumi ini. Saya kasih contoh, di negara-negara dingin, saya kasih contoh Jepang. Jepang itu negara yang sangat dingin. Musim panas itu sedikit sekali. Saya pernah ke Jepang, tiap hari kerjanya kedinginan. Ya kan? Nah, Jepang, mereka itu mempunyai simbol matahari. Karena apa? Karena matahari itu begitu bermaknanya di situ. Makanya di negara-negara dingin, mereka itu mengkultuskan atau memberi puji syukur, memberi persembahan mereka kepada dewa matahari. Karena matahari membawa rahmat. Matahari menyinari bumi, membuat tumbuh-tumbuhan hidup. Sementara kalau musim dingin, hancur semua. Makanya mereka menyembah matahari. Nah, sementara di Arab kebalikannya.
Di Arab matahari itu malah musuh yang menakutkan. Makanya kalau siang-siang panasnya setengah mati. Makanya matahari di sana simbol malapetaka. Yang membawa berkat itu adalah bulan. Nah, karena dilihat bulan ini sejuk, ya kan, kalau malam menyinar. Makanya mereka menyembah bulan. Nah, penyebutan dewa bulan di dalam Timur Tengah itu adalah Sin. Itu penjelasannya. Makanya Yasin itu artinya wahai dewa bulan. Nah, sampai sekarang kalian masih pakai. Kalian masih menggunakan simbol itu. No, nggak percaya? Saya buktikan. Saya membuktikannya secara ilmiah. Saya tanya, ini simbol apa? Simbol apa ini, Ahmad? Coba saya tanya, simbol apa? Masih kau bisukan. Jangan di ini dulu, unmute dulu, unmute. Coba. Ini simbol apa? Kalau dia begitu, bentuknya tanduk. Kalau miringnya bulan. Tanduk apa bulan kalau ini? Sebentar, saya tanya. Ini tanduk atau bulan? Gak tahu ya. Bulan atau tanduk itu? Jujurlah kau. Aduh. Baik. Nih ya, sebentar nih. Kita akan tunjukkan bahwa simbol-simbol itu di Mekah sekarang masih ada nih ya. Nih. Bentar. Sabar ya. Saya tunjukkan kepada Anda simbol-simbol bulan sabit di Mekah. Saya balikkan kamera saya. Jadi mereka ini tidak percaya bahwa agama Islam itu pada mulanya itu adalah pemuja atau pengkultus bulan. Kelihatan ini? Ini simbol gereja atau simbol masjid? Nah, itu bulan itu. Oke, simbol bulan. Oke. Nih. Ini bahkan di Mekah ini. Kelihatan? Bulan. Oke, simbol-simbol bulan. Nah, pertanyaan saya kepada kamu, kenapa kamu menggunakan simbol-simbol ini? Simbol yang sangat mirip dengan peninggalan-peninggalan masa lalu, bangsa-bangsa di situ memang mereka mengkultuskan bulan. Kenapa? Kalau untuk sejarah itu, Bang Edis, kalau untuk sejarah itu yang saya tahu, simbol ini digunakan itu di zaman Khalifah Turki Utsmani, Bang Edis. Jadi ini bukan simbol Islam? Bukan berarti bukan simbol Islam, simbol ini. Jadi satu-satunya agama yang salah pakai simbol itu Islam. Kok ngeri sekali. Betapa tragisnya agama Islam salah pakai simbol, teman-teman. Ibarat kata gini, sebentar gini. Saya balik ke saya. Bentar. Bayangin teman-teman. Ada jaksa, ada TNI, ada polisi, ada guru. Belum pernah saya lihat mereka salah pakai simbol. Saya belum pernah ngelihat guru salah pakai simbol. Guru yang dipakai simbolnya malah simbolnya jaksa. Bayangin betapa tragisnya agama Islam salah pakai simbol. Ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Ini bagaimana? Begini, Bang Edis. Jadi menurut Anda Islam salah pakai simbol? Saya bukan mengatakan salah pakai simbol, Bang Edis. Saya mengatakan, bentar Bang Edis, dengar penjelasan saya dulu. Saya mengatakan simbol itu dulu di zaman Turki Utsmani, simbol itu digunakan. Ya, itu simbol Islam bukan? Ya, itu simbol Islam. Bentar, makanya di masjid. Dan kemudian di dalam bendera Turki itu ada simbolnya, simbol bintang dengan bulan. Begitu Bang Edis. Dan mengapa digunakan simbol bintang dan bulan? Kemungkinan bahwa bintang dan bulan ini berada di tempat yang paling tinggi. Makanya digunakan simbol tersebut. Begitu. Jadi orang Islam ngarang-ngarang sendiri simbolnya. Di mana ngarang-ngarang sendiri? Ya terus kenapa simbolnya itu ngomong ngarang-ngarang? Gini. Dengerin saya. Kristen itu simbolnya tenang, Ahmad. Aduh, kamu ini. Kristen simbolnya salib, betul? Betul. Ada nggak orang Kristen yang menerka-nerka? Ya salib itu. Tidak ada yang menerka-nerka.
kami Kristen tahu salib itu bagaimana sejarahnya, ceritanya. Itu bagaimana sejarahnya, Aduh, ceritanya. sinyalmu sudah mulai kau permainkan ini, sudah mulai ini intrik-intrik lama ini. Biar kita tidak terkesan babak belur, kita nyalakan ini anunya ini biar pengganggu sinyal ini. Mereka ini luar biasa kamu Ahmad. Kamu bikin-bikin kan biar ruwet kan acara ini kan? Tahu saya. Oke lah, kamu curang. Besok kamu naik lagi ke sini. Kamu curang kamu. Ya. Luar biasa teman-teman. Bayangkan teman-teman ada agama pakai simbol salah. Bagaimana mungkin ibarat kata